di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Kenalin, aku Denny dari Psikologi Untuk Kamu, membawakan segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan. Oke, pada hari ini kita akan mencoba untuk mengeksplor kelas praktek, yaitu dimana teman-teman nanti bisa ikutin apa yang aku lakukan untuk melakukan self-healing. Dalam hal ini, untuk kesempatan kali ini adalah 3 cara untuk kita itu mengatasi kecemasan berlebih. Nah, nanti 3 opsi ini bisa dipilih salah satu atau boleh dicoba semuanya, sehingga teman-teman merasa mana nih yang cocok buat aku, kayak gitu. Oke, yang pertama, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Teman-teman, mungkin banyak nih yang kemana-mana bawa tisu, atau mungkin di sekitarnya ada tisu, kayak gitu. Ketika nanti ada rasa cemas berlebih atau sensasi yang nggak nyaman muncul, memang yang pertama disarankan untuk mengolah nafas ya, mengolah nafas seperti itu. Nah, mungkin nanti aku akan bahas di pertemuan lain karena mungkin itu teknik yang teman-teman udah umum, tapi sebenarnya ada di explore lebih jauh, lebih ada. Tapi aku akan mencoba untuk menggunakan tools-tools yang ketika teman-teman menggunakan ini, oh ini sesuatu yang baru untuk kemudian bisa dipelajarin. Nah, coba ambil tisu kayak gitu, teman-teman coba deh cari tisu, atau mungkin kalau misalkan tidak ada tisu boleh pakai kertas gitu. Nah, ketika kecemasan itu muncul, coba deh untuk ambil tisu, kemudian nah dilipat-lipat seperti ini, kemudian dilipat lagi. Nah, terus kemudian sambil atur nafas, nah sambil diarahkan rasa nggak nyamannya itu disalurkan ke tangan. Kemudian tangannya ini coba untuk meremas-remas. Meremas-remas seperti ini. Nah, meremas-remas tisu. Terus diputer-puter sampai jadi ada sensasi nggak nyaman itu tersalurkan. Fungsinya adalah menyalurkan sensasi tidak nyaman ya, menurunkan ketegangan, menyalurkan energi yang terjebak. Kayak sensasi cemas itu ada energi yang terjebak di tubuh, nah dialirkan ke gerakan. Nah, terus untuk nah boleh kalau misalkan sampai putus gitu ya ininya, tisunya boleh untuk diremas-remas lagi, putus lagi, boleh sampai beberapa kali sampai dirasa tenang. Oke, itu untuk teknik yang pertama. Kemudian teknik yang kedua, boleh ambil pena dan kertas. Nah, coba untuk menyalurkan sensasi tidak nyamannya ini itu ke pena dan ke kertas. Nggak usah berekspektasi menulis apapun, cukup menyalurkan saja. Jadi biarkan kecemasan ini tertuang dalam pena dan tertuang di atas kertas. Cukup ikuti aja gerakan ini, biarkan seolah-olah itu otomatis bergerak gitu. Tujuannya adalah menyalurkan sensasi tidak nyaman, karena emosi itu kan abstrak ya. Tapi kalau misalkan kita seperti ini, kita jadi tahu, oh emosiku tersalurkan, oh emosiku ada jalan nih, ada ruang untuk diekspresikan gitu. Karena emosi itu abstrak, sensasi gak nyaman itu abstrak. Dengan melihat seperti ini, dengan menuangkan seperti ini, kita jadi bisa melihat, oh ya ini tidak bisa mewakili sepenuhnya emosi itu bentuknya seperti ini sih, tapi seenggaknya kita jadi punya media untuk mengenali emosi kita. Karena sebenarnya pola-pola coretan tertentu itu ada maknanya sih, cuman kita nggak akan ke arah itu. Yang penting kita dapat sarana untuk kita tuh bisa menyalurkan emosi atau sensasi tidak nyaman yang kita rasakan, khususnya dalam hal ini adalah kecemasan. Cobain ya. Nah, sampai kapan? Sampai dirasa capek atau sampai dirasa kecemasannya ini ada penurunan. Oke, itu ya untuk teknik yang kedua. Nih kebetulan saya juga kemarin habis coret-coret juga. Kemudian yang ketiga, ini mungkin ketika teman-teman nanti udah buka atau malam hari gitu muncul. Nah, coba deh ambil bubble gum, permen karet, coba untuk kunyah selama mungkin, selama bubble gum itu, permen karet itu masih bisa dikunyah terus. Supaya apa? Supaya ada
penyaluran energi. Jadi dari emosi itu kan energi psikologis gitu, terus kemudian bisa digerakkan. Dan mengunyah permen karet itu, ini nggak ada ya, karena saya juga puasa gitu, tapi mencontohkan aja, mengunyah permen karet itu bisa membuat kepala lebih rileks, dan nanti juga rileks ini bisa menyalur ke tubuh. Karena ketika kita merasakan emosi yang nggak nyaman, khususnya kecemasan, itu tubuh jadi tegang. Nah, dengan mengunyah permen karet itu bisa pelan-pelan menurunkan ketegangan yang ada. Oke, gitu dulu untuk kelas praktek pada hari ini. Teorinya mungkin simpel ya, sederhana, tapi yang lebih penting bukanlah seberapa banyak tools yang kita miliki, tapi seberapa sering kita itu melakukan bersih-bersih mental dengan praktek-praktek yang sederhana tadi, tapi terus-menerus. Kayak misalkan kita terus setiap hari mandi dengan cara yang sama, ya seperti itu, tapi kita setiap hari tetap harus mandi untuk kita bisa merasakan bersih dan nyaman. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you!